Sobat Dion, selamat tahun baru ke 2026. Tahun baru waktunya kita upgrade diri, salah satunya adalah dengan punya ilmu baru. Kali ini kita akan bahas tentang entrepreneurship in creative industry, bisnis model canvas. Kita akan bahas nih kupas tuntas tentang customer relationship dan juga revenue streams. Jadi jangan kemana-mana, kita bahas setelah yang satu ini. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Binus Online is a fully online undergraduate program offered by Binus University. Through distance learning method, Binus Online is designed for graduates of senior or vocational high school and diploma to pursue their dream of obtaining a bachelor's degree with flexible class schedules that do not interfere with their work. Binus Online is available in various regions in Indonesia. You can access learning resources such as digital library, multimedia-equipped classrooms by visiting Binus University learning centers located throughout Indonesia. Binus Online adopts learning management systems technology, which we call Binus Maya, to support the learning process. Binus Maya facilitates lecturers and students in accessing a variety of high-quality learning content, as well as all learning information such as class schedules, course materials, discussion forums, and practice questions. In addition to learning technology, Binus Online provides various learning materials such as lecture notes, presentation slides, videos, ebooks, and augmented reality. Lecturers and students can also obtain a variety of enrichment materials through the library websites such as ebooks, scientific articles, multimedia, and final projects. Learning is conducted using asynchronous and synchronous method. Asynchronously, learning between lecturers and students is conducted through discussion forums. Synchronously, learning is conducted through video conferencing. Lecturers will deliver the material interactively by utilizing the latest technology. The readiness of this online learning implementation received a 5-star award from KiaStar for the online learning category. Instructors at Binus Online are not only academics, but also practitioners with experience in their fields so that students can gain knowledge of their theory and practice in the industry. During the lecture, students also gain additional knowledge through industrial sharing and international experience sessions directly delivered by various practitioners and academics from both within and outside the country. Binus Online is committed to providing access and opportunities for students to improve their skills and knowledge relevant to the industry needs. Through the Binus Career and Binus Online Graduate Attribute programs, Binus Online has collaborated with many partners to provide a wider job market for students. Binus Online not only offers quality higher education, but also opportunities for your career advancement. Sebagai entrepreneur yang baik nih dan punya usaha kecil-kecilan, kita tuh pasti perlu tahu gimana caranya berkomunikasi yang baik ke pelanggan kita. Apalagi nih pelanggan atau customer dengan segmentasi tertentu. Terus ya Sobat Dion, kita juga harus tahu aliran dana atau revenue streams itu sistemnya gimana sih?
Nah, siapin notes kamu, cemilan juga boleh, kita sama-sama saksikan, sama-sama belajar lewat penjelasan yang satu ini. Halo rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Ninta. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan membahas elemen keempat pada bisnis model Canvas, yaitu Customer Relationships. Yuk kita masuk ke materinya. Dalam bisnis model Canvas, elemen Customer Relationship menggambarkan jenis hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan customer segment tertentu. Customer Relationship ini memiliki peranan yang penting karena menjalankan ketiga fungsi ini. Yang pertama, akuisisi pelanggan, yaitu mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan sebenarnya. Yang kedua, retensi pelanggan, yaitu mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap menjadi pelanggan kita. Dan yang ketiga, meningkatkan penjualan, di mana kita mendorong pelanggan yang sudah ada untuk membeli lebih banyak lagi dari perusahaan. Sebagai contoh, pada awal penetrasi pasar, operator telekomunikasi fokusnya adalah melakukan akuisisi pelanggan baru dengan agresif. Namun ketika pasar sudah mulai jenuh, operator merubah strateginya lebih berfokus kepada retensi pelanggan dan meningkatkan penjualan dari setiap pelanggan yang ada. Terdapat beberapa cara bagi perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggannya. Yang pertama, personal assistance. Pola hubungan ini didasarkan pada interaksi manusia, di mana pelanggan dapat berhubungan dengan customer service langsung yang bisa membantu pelanggan selama proses pembelian ataupun setelah pembelian. Contohnya, customer service yang terdapat pada pusat pembelanjaan ataupun melalui call center. Yang kedua, dedicated personal assistance. Perusahaan menyediakan customer service yang khusus untuk melayani pelanggan tertentu. Contohnya pada industri perbankan di mana selalu tersedia customer service khusus yang menghandle nasabah prioritas. Yang ketiga, self-service, di mana perusahaan tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Namun, perusahaan menyediakan sarana untuk pelanggan agar dapat bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu contohnya yaitu dengan menyediakan platform agar pelanggan dapat melakukan pembelian melalui online secara mandiri. Yang keempat, automated services. Pola hubungan ini adalah peningkatan dari layanan self-service dengan proses yang terotomasi. Perusahaan memberikan penawaran yang customized atas profil pelanggan yang tersimpan, dilihat dari kebiasaan pemakaiannya, preferensinya, dan lain sebagainya. Contohnya, untuk operator telekomunikasi seringkali memberikan penawaran khusus kepada pelanggan yang disesuaikan dengan kebutuhan dilihat dari pemakaiannya. Yang kelima, communities, di mana perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan tidak secara individu namun secara berkelompok melalui komunitas, di mana hubungan antar pelanggan juga bisa terjadi dan saling berinteraksi. Contohnya adalah komunitas lari yang selama ini dibangun oleh brand-brand olahraga. Dan yang terakhir, co-creation. Semakin banyak perusahaan yang menjalankan hubungan ini, di mana perusahaan turut melibatkan pelanggan untuk ikut menciptakan nilai bagi pelanggan itu sendiri. Seperti contohnya, perusahaan men-encourage pelanggan untuk membagikan pengalamannya dengan menuliskan review sehingga dapat bermanfaat bagi pelanggan lainnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga semakin paham dengan pembahasannya ya. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Namun banyak dari individu yang kesulitan membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Iya, halo Pak. Iya, saya baru aja selesai latihan tadi untuk acara persiapan Olimpiade sebentar lagi. Habis ini lanjut kuliah nih. Dari mana lo? Saya habis ketemu klien gue. Oh, gimana? Aman? Aman. Gue mau cerita sih, cuma di kuliah aja ya. Oh iya, kita mau ada kelas ya? Iya, kita join. Yuk. Halo guys, nanti kita lanjut lagi ya. Gue mau kuliah dulu nih. Bye. Lalu bagaimana caranya mereka bisa membagi waktu antara kuliah dan bekerja? Binus Online adalah solusi kreatif yang dikembangkan oleh Binus University sehingga bisa membantu meningkatkan kemampuan SDM di dalam kompetensi yang dibutuhkan dan juga untuk kehidupan yang lebih baik.
Setelah 15 tahun, saat ini Binus Online sangat dipercaya oleh masyarakat untuk terus memberikan layanan pendidikan. Binus Online akan terus melakukan banyak terobosan sehingga memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan mendukung visi 2035 dari Binus University menjadi perguruan tinggi berkelas dunia untuk kemampuan melakukan fostering empowering the society. Kepada seluruh binusian Binus Online, baik alumni maupun mahasiswa aktif, mari terus berjuang karena semangat Binus Online adalah untuk meningkatkan karir Anda semua, para binusian, melalui program pembelajaran yang fleksibel, berkualitas untuk peningkatan karir. Halo rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Ninta. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan membahas elemen terpenting pada bisnis model Canvas, yaitu revenue streams. Yuk kita mulai belajar. Revenue streams menggambarkan besarnya uang yang diterima oleh perusahaan yang didapatkan dari pelanggan. Hal yang penting bagi perusahaan adalah bagaimana menciptakan nilai kepada pelanggan sehingga pelanggan mau membeli atau membayar. Karena inilah yang akan menjadi pendapatan bagi perusahaan. Terdapat dua jenis revenue streams dari sebuah model bisnis. Yang pertama, transaction revenue, yaitu pendapatan dari pelanggan melalui satu kali pembayaran. Dan yang kedua, recurring revenue, yaitu pendapatan berulang dari pelanggan atas manfaat yang diterima ataupun layanan purna jual yang didapatkan. Terdapat beberapa macam revenue streams yang diterima perusahaan. Yang pertama, penjualan aset, di mana ini didapatkan melalui penjualan produk fisik yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, biaya pemakaian, di mana ini merupakan pendapatan yang diperoleh yang bergantung dari besaran pemakaian layanan oleh pelanggan. Contohnya, pelanggan melakukan pembayaran ketika menginap di hotel yang dihitung berdasarkan jumlah hari menginap. Ketiga, biaya langganan. Jenis pendapatan ini diperoleh dari pembayaran dari pelanggan atas layanan yang diterima dalam periode tertentu, misalnya membership gym. Yang keempat, biaya sewa. Pendapatan ini didapatkan dari pelanggan atas penyerahan hak eksklusif untuk pemanfaatan aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, lisensi. Pembayaran atas lisensi didapatkan dari pelanggan di mana mereka mendapatkan izin untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual perusahaan yang dilindungi secara hukum. Keenam, biaya perantara. Pendapatan diperoleh dari pembayaran yang dilakukan pelanggan yang pada umumnya merupakan perusahaan yang melakukan penjualan aset atau jasa kepada perusahaan perantara atas jasanya melakukan penjualan sehingga menghasilkan pendapatan bagi perusahaan penjual tersebut. Contoh paling mudahnya adalah perusahaan agen properti ataupun agen asuransi. Dan yang terakhir adalah iklan. Pendapatan ini diperoleh dari biaya iklan atas produk atau layanan tertentu. Pada umumnya, industri media biasanya bergantung pada pendapatan dari iklan. Nah, gimana rekan-rekan? Semakin menarik ya pembelajaran kita. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi baru dan semoga penyampaiannya cukup jelas ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Nah, gimana nih Sobat Bion? Udah makin paham lagi ya tentang customer relation. Jadi buat kamu yang punya usaha kecil-kecilan harus tahu gimana caranya berkomunikasi yang baik lagi dengan pelanggan-pelanggan kamu supaya nggak kabur tuh pelanggannya. Terus juga harus tahu ya tentang aliran dana atau revenue stream, sistemnya gimana dan gimana caranya mengelola supaya kamu makin cuan lagi di kedepannya ya sebagai entrepreneur. Oke Sobat Bion, segitu dulu informasi kali ini. Semoga menghibur kamu dan juga bermanfaat untuk kamu yang entrepreneur di luar sana ya. Semakin keren lagi, semakin cuan lagi berkat ilmu yang udah dikasih sama subject matter expert yang tadi. Semoga sehat selalu juga, tahun baru harus sehat pastinya ya.
Semoga juga semakin jaya tahun barunya ke depannya, semakin sukses, semakin lancar semua urusannya Sobat Beyond. Kalau gitu Diandra pamit dulu, kita ketemu lagi di episode Beyonic lainnya. Dadah!